Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Khususnya pada hari ini kita masih bisa diberikan rezeki berkumpul. Tadi kita sudah membacakan surat-surat ayat-ayat dari Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ya kali ini kita. Kemudian juga diberi kesempatan untuk mengikuti kajian yang akan dibawakan nanti oleh Ustadz Andang. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya juga beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga nanti hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para sahabat, selamat bergabung di kajian mingguan MPP. Dan kepada Ustadz Andang Hanaya, saya ucapkan terima kasih atas wakaf waktunya. Dan juga kepada para sahabat MPP yang selalu setia ikut dalam kajian-kajian kami. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat. Kajian ini akan mengangkat tema yaitu psikologi dan kepribadian perspektif Al-Quran. Hari ini lidah saya agak kelibet-kelibet gitu. Baik, untuk menyingkat waktu, karena tadi sudah mepet waktunya juga diambil dengan tadarus, kita langsung saja kepada Ustadz Andang untuk menyampaikan kajiannya. Mangga Ustadz Andang. Waktunya kira-kira 35 menit. Mangga. Baik, atur nuhun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, hari ini saya sangat senang banget. Senangnya di atas rata-rata bisa silaturahim, bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Harapannya hari esok atau mulai nanti sore di Bogor maghrib kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itulah saya kira semangat kita mengadakan kajian silaturahim berkumpul bersama orang-orang yang baik dalam rangka memperbaiki kualitas eh, diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur, Masya Allah kita ini banyak sehatnya ya daripada sakitnya, banyak berhasilnya daripada gagalnya, banyak luangnya hati ini, dada ini lapang dada daripada sempitnya dada ini. Walaupun kadang-kadang kita dihadapkan kepada masalah, nggak ada persoalan dengan masalah itu karena hidup itu kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salah satu ayat Az-Zariyat ya, wa min kulli syai'in khalaqna zauzaini la'allakum tadakkarun. Jadi hidup itu memang cirinya berpasang-pasangan. Tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya juga kita di bawah, kadang-kadang bergantian. Sehat dan sakit, lapang dan sempit. Namun alhamdulillah rasanya kita banyak senangnya, banyak baiknya daripada banyak yang membuat kita kemudian apa ya eh, tidak mampu mengelola beban kehidupan. Insya Allah hanya sesekali barangkali kita sedikit mengalami agak sulit menjawab soal-soal kehidupan atau ujian-ujian kehidupan. Dan jangan kaget juga semuanya yang ada di sini karena memang kata Allah juga di dalam salah satu surat yang cukup pendek di dalam eh, surah Al-Balad, laqad khalaqnal laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi manusia ini memang akan selalu berhadapan dengan
ujian, dengan musibah, dengan masalah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Siapapun ya, tidak hanya orang yang tidak beriman, orang beriman pun, bahkan orang-orang yang solih, bahkan para nabi ya. Para nabi itu selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah kehidupan yang rumit, yang luar biasa. Coba misalnya kita ambil contoh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad. Masya Allah, itu masalah kehidupannya amat sangat rumit, kemudian panjang, dan luar biasa tingkat kesukarannya. Itulah kehidupan bahwa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya masalah. Nah, ini referensinya ada di dalam surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi jangan kaget, jangan aneh kalau hidup kita sesekali ada soal kehidupan. Baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun ya, musibah dan seterusnya, begitulah memang dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik, yang paling hebat namanya di hadapan Allah dan para malaikat adalah orang-orang yang siap menghadapi ujian, kemudian lolos dengan sempurna dan semakin baik keimanannya, semakin baik ketakwaannya. Itulah ukuran derajat kemuliaan kita hidup di muka bumi ini. Masya Allah, sekali lagi sangat senang sekali. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi hebat, luar biasa panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini agak berat ya, Teh Dini, Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Apa yang namanya psikologi dan kepribadian dari perspektif Al-Quran. Saya mencari beberapa referensi, mencari beberapa kutipan ya, kira-kira ayat mana yang harus dikutip, menjadikan referensi, jadikan rujukan, kemudian dari mana berangkatnya gitu ya pembahasannya. Nah, sudah sedikit terurai dan tadi PowerPoint-nya sudah disampaikan. Jadi eh, saya coba dibuka dulu ya PowerPoint-nya ya. Ya, ya, Bisa diperbesar? Ah, oke. sudah Mohon ya. Ustaz. Baik. eh Psikologi dan kepribadiannya. Memang psikologi ini masih dominan dipelopori oleh pakar-pakar Barat. Namun begitu tidak semuanya tidak sejalan dengan Al-Quran. Jadi ada beberapa yang sejalan, ada beberapa yang barangkali perlu kita diskusikan panjang, konfirmasi kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang dijadikan apa ya, jadikan tolak ukur ya, kriteria kita bertindak, kita merespon sesuatu, bertingkah laku, menjalankan tugas kehidupan, mengemban tanggung jawab, pengembangan diri, itu ukurannya adalah Al-Quran. Yang barusan kita simak salah satu ayatnya, Masya Allah sudah dibaca secara berjamaah. Jadi eh, psikologi itu memang ilmu yang mengurai bagaimana cara kita bertingkah laku ya, bagaimana cara kita eh, berpikir, bagaimana cara kita bersikap, kemudian menentukan apa pilihan-pilihan kehidupan. Itu ranahnya psikologi. Jadi manusia ini memang ada unsur fisik ya, fisik ini seperti tangan kaki, ada unsur jiwa. Jiwa ini adalah sebagian orang mengatakan ruh. Jiwa ini memang ada dalam eh, diri kita ya. Jadi kalau ada orang berbicara tentang jiwa itu biasanya adanya di daerah dada sini. Kemudian juga manusia ada unsur apa namanya eh, intelektual ya. Jadi ada spiritual, emosional, kemudian spiritual. Nah, eh,
itu psikologi. Sementara kepribadian sebenarnya ini psikologi kepribadian. Bagaimana cara kita merespon. Jadi bahasa singkatnya itu kepribadian itu adalah bagaimana cara kita merespon. Hidup ini kan sebenarnya ada stimulus ya. Kemudian bagaimana cara kita merespon. Orang berbicara kepada kita, apa sih respon kita? Ada tamu ke rumah kita, bagaimana cara kita merespon? Ada orang yang marah kepada kita, bagaimana cara kita merespon? Ada tetangga kita yang sikapnya mungkin kok begini ya, bagaimana cara kita merespon? Itulah sebenarnya kepribadian. Dalam bahasa Islam, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi, itu mirip-mirip dengan akhlak. Ya, mirip-mirip dengan akhlakul karimah. Makanya Nabi ini diturunkan, diberikan kepada kita sebagai teladan untuk membenahi, menyempurnakan akhlak kita agar kehidupan ini maslahat. Ya, Masya Allah, akhlak ini adalah sumber kehidupan, energi, mesin kehidupan. Jadi kalau saya sekarang ambil contoh misalnya, kenapa bumi ini rusak, kemudian sebenarnya bumi ini cukup ya, ada tambang, ada batu bara, ada air, tapi karena ada yang sikapnya rakus, tidak jujur, kemudian serakah, kemudian membuat bumi ini menjadi habis ya. Jadi nggak tahu nih kita ini nanti sampai kiamat kebagian nggak apa yang ada di dalam bumi ini. Ini gara-gara ada orang rakus. Sama seperti kita punya uang untuk 1 bulan, kemudian tidak cukup gitu ya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fasilitas kepada kita itu sudah mencukupi, semuanya sudah mencukupi. Tapi gara-gara cara kita hidup, cara kita merespon kehidupan tidak sesuai dengan ketentuan, maka semuanya menjadi berantakan, ya. Sistemnya tidak berjalan. Nah, saya akan coba ya, Teteh, Mbak, dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasannya dari penciptaan manusia, kemudian manusia punya pilihan dalam kehidupan ini, kemudian kita nanti sedikit masuk kepada kepribadian, kemudian juga nanti pengembangan emotional question, kemudian spiritual question sebagai bahan refleksi kehidupan, kemudian bagaimana interaksi kita dalam kehidupan sosial, ya, dengan siapapun ya, dengan di keluarga, kemudian di pekerjaan, baru nanti kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kira kita dari mulai penciptaan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan kita bahas dalam waktu 20 menit ke depan. Insya Allah. Oke ya, jadi semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Ya, sebagai khalifah dalam bahasa Al-Qur'annya di dalam surah Al-Baqarah sebagai pemimpin dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya adalah eh, alasan ya, alasan bayi ini nih yang lucu-lucu ini dilahirkan ke muka bumi ini sebenarnya karena eh, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hari ini saya ya ada di sini di Zoom tanpa ada yang menugaskan oleh Teh Dini. Jadi kalau Teh Dini tidak WA kemudian tidak memberikan tugas, itu tidak mungkin saya ada di sini. Mungkin sekarang sedang ada di Jakarta membantu calon presiden misalnya ya. Nah, karena tidak ditugaskan membantu calon presiden, maka adanya di sini. Jadi ternyata keberadaan kita itu karena ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ya kalau nggak ditugaskan ya buat apa? Nah, orang yang ditugaskan itu biasanya biasanya sudah jelas job desk-nya untuk apa. Kemudian yang ditugaskan itu biasanya punya kemampuan, ya, emosionalnya sudah ada, kemudian intelektualnya juga sudah disiapkan sama Allah. Kemudian fisiknya juga sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Orang yang ditugaskan itu kan lengkap fasilitasnya. Seorang dokter mau ditugaskan, mana alat untuk ngeceknya, mana ini termometernya, mana tempat tidur pasiennya. Jadi semua sudah dilengkapi sama yang punya rumah sakit. Ya. Nah, Allah juga begitu, telah memberikan kelengkapan kepada manusia ketika melaksanakan tugas kehidupan. Jadi manusia ini sebenarnya tidak ada yang nganggur. Ada nggak sebuah perusahaan yang merekrut karyawan tanpa ada uraian tugasnya? Selamat ya Pak, Bapak sudah diangkat menjadi salah satu karyawan di sini dengan pendapatan sebulan 10 juta. Terus pekerjaannya nggak ada, kan nggak mungkin merekrut orang tanpa ada pekerjaan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita, menciptakan manusia itu sudah disiapkan pekerjaannya. Nah, Masya Allah yang menariknya lagi adalah siapa yang kemudian diberikan amanah. Ternyata kita orang tua, ada ayah, ada ibu ya. Itu kita diberikan kepercayaan betul sama Allah Subhanahu wa taala untuk mentraining anak-anak kita, mentraining selama berapa tahun ya, sampai dia balik kemudian tahu mengambil keputusan, baru kemudian nanti besar 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 kemudian dia menjalankan kehidupannya. Kalau yang laki-laki ya sampai selamanya bertanggung jawab kepada orang tuanya. Sementara yang perempuan pindah kepada suaminya. Jadi ketika sudah menikah, tanggung jawab seorang perempuan mutlak 100% ada di suami. Kalau saya tetap kepada ayah dan ibu. Nah, jadi Masya Allah, eh, kira-kira ya, kalau orang mentraining itu pahalanya besar nggak? Besar banget ya. Tidak ada pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keberkahan, tidak ada balasan yang kecil yang diberikan Allah kepada manusia. Semuanya besar banget. Ya, jadi kalau digaji misalnya ya, mungkin kalau kita manusia diberikan tugas untuk menjadi khalifah, dititipkan dulu kepada kita orang tua, kemudian kita mentraining, mendidik, itu mungkin Allah ngasih kita per bulan bisa 100 juta, 200 juta. Karena yang ngasih amanah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan yang diberikan amanah biasanya dapat penghasilan kan. Direktur itu dapat fasilitas kendaraan, rumah, kemudian bonus, tunjangan dan seterusnya. Jadi Masya Allah yang ngasih kepada kita rizki itu, yang ngasih kepada kita uang, fasilitas, itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tidak lepas semuanya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita berangkat dari sini ya, dari penciptaan manusia bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Pemimpin itu adalah salah satunya mengurai masalah. Salah satunya adalah memakmurkan kehidupan di keluarga, di alam semesta agar terjadi keharmonisan, maslahat, air makin banyak, air makin bagus, kemudian listrik makin menyala, makin terang, bensin makin tersedia. Pokoknya alam tidak rusak, hutan-hutan tumbuh dengan baik. Itulah tugas sebagai seorang pemimpin. Mulai dari yang terkecil sampai kemudian lingkup yang paling besar. Jadi kita bersyukur ya, Masya Allah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi guru, dosen itu tidak hanya mendidik anak biologis, tapi juga mendidik anak-anak yang begitu banyak. Kalau niatnya ikhlas, tulus, saya kira Masya Allah pahalanya sangat amat tak terbatas. Kapan pahala ini diberikan? Ya insya Allah nanti di dunia dan kita membutuhkannya nanti di yaumil akhir. Jadi dunia ini tidak akan nampung apa ya, menampung pahala kalau diterima ya. Bayangkan kalau tadi kita sholat sunnah subuh, sholat fajar itu kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kalau diterima, bayangkan kalau dunia dan seisinya itu kita bawa ke sebuah bank, kemudian disodorkan, suruh ngitung, itu nggak akan tercatat. Jadi pahala yang besar yang diberikan Allah kepada kita, itu dunia tidak akan menampung, dan itu nanti akan tertampung di yaumil akhir. Begitu juga dengan dosa ya. Misalnya ada orang membunuh 10 orang atau 100 orang. Kan nggak mungkin kita membunuh 100 kali di dunia ini. Kan paling banyak sekali. Kalau udah mati sekali ya sudah selesai. Ya, jadi tidak bisa hidup mati lagi gitu. Kecuali nanti di yamil akhir, di pembalasan. Mati, kulitnya hancur, tulangnya hancur, dihidupkan lagi, disiksa lagi, hidupkan lagi, siksa lagi. Itu kira-kira begitu. Nah, maka manusia diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kelengkapannya ada dua yang paling kuat. Satu adalah fitrah tauhid ya. Yang kedua adalah pendengaran, penglihatan dan hati akal nurani. Fitrah ini ada di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati itu di An-Nahl 78. Bukan kuping, bukan telinganya ya atau matanya, tapi pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, profil manusia soleh itu adalah keimanannya bagus, akhlaknya bagus, cerdas, kuat fisiknya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kehidupannya nilainya 100 di hadapan Allah, ya. Nah, maka kita mulai dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi seluruh manusia jauh sebelum dilahirkan kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah bersaksi ya. Namanya bersaksi itu kan melihat. Apakah hari ini kita semuanya ada di Zoom? Ya, karena dia bersaksi sama-sama ada di sini. Tapi kalau orang yang ada di luar ruangan kemudian tidak di sini, dia tidak bisa bersaksi. Jadi bersaksi itu melihat. Berarti dulu kita sebelum dilahirkan sudah melihat betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi apa ya, pemberi rahmat, kemudian rezeki dan seterusnya gitu ya. Sebagaimana kita dawamkan dalam Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin gitu ya. Maka ketika kita sudah bersaksi, kita kemudian berikrar. Qalu bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini persis sama tadi saya analogikan orang mau bekerja, itu diwawancara dulu, clear dulu berapa gajinya, berapa fasilitasnya, apa saja, baru diterima kerja. Itu juga sama manusia. Ketika sudah clear dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menciptakan kemudian menurunkan kita ke muka bumi ini diberikan tugas-tugas kehidupan. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi bankir, ada yang menjadi wartawan, ada yang macam-macam. Ya, ini ini dalam bahasan psikologi disebut dengan fitrah tauhid, adanya di fase kesaksian. Jadi kalau kita bicara tadi manusia itu sampai meninggalkan dunia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka awal manusia itu adalah eh, fase kesaksian atau alam kesaksian, ya. Baru nanti ke alam rahim, ke alam kandungan, ada yang 9 bulan berapa hari gitu ya. Itu fase kedua atau alam kedua. Nah, maka bertauhid itu sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, bertauhid itu hidup bersama Allah yang Maha Kuat, bertauhid itu adalah hidup bersama Allah yang Maha Adil, yang Maha memberi keamanan, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha segala-galanya, yang Maha baik ya. Jadi siapa yang tidak bahagia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak optimis hidupnya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid. Jadi betapa Allah itu sangat sayang kepada kita, ya. Jangankan mengolah, mohon maaf ya, mengolah makanan ke dalam perut kemudian berubah jadi kotoran. Jangankan itu, siang menjadi malam, malam menjadi siang, kemudian semua bintang-bintang berputar bergerak setiap hari kan nggak mungkin dengan sendirinya. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua fasilitasnya adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi, ketika manusia itu dilahirkan dikasih fitrah tauhid agar dia optimis dalam hidupnya, tenang, ada saya kata Allah. Nggak boleh sedih, nggak boleh khawatir, nggak boleh nggak boleh berbohong, nggak boleh. Nanti kita akan bicara kepribadian ya. Ada suka pembohong, ada yang kemudian sedih, ada yang macam-macam, baik yang baik maupun yang buruk. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, tenang ada saya. Nah kemudian yang kedua, tenang. Saya kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi bayangkan fasilitas kita untuk hidup di muka bumi ini lengkap, sangat lengkap sekali. Hatinya sudah diisi dengan tauhid, kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada penglihatan, ada pendengaran. Ini kan telinga ya. Ini harganya Masya Allah ya, telinga, hati, mata kita ini kita nggak bisa bikin dah pokoknya, nggak bisa bikin. Jadi dengan melihat telinga aja ketika bercermin, seharusnya kita langsung connect kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti umatnya Nabi Nuh ya. Masya Allah umat Nabi Nuh itu apa namanya eh, itu hanya untuk bertauhid saja, hanya untuk mengenal Allah itu maha baik, itu sampai
sampai laut tuh harus dibelah dulu gitu, ya kan? Coba sampai laut dibelah dulu, baru kemudian menyaksikan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tobatnya tidak diterima karena sudah bukan waktunya ya, sudah bukan waktunya. Nah, seharusnya kita dengan ada pendengaran, penglihatan kita baca, kan kita tidak mungkin mampu membuat telinga, membuat mata, sebagaimana kita juga tidak mampu membelah lautan. Nah, masya Allah, sebegitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga laut harus dibelah, baru mungkin orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini fasilitas ya, fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di dalam surah Ar-Rum ya, juga ini disebut dengan fitrah ya, fitrah, dan fitrah ini tidak akan berubah sampai kapanpun ya, sampai kapanpun fitrah tidak akan berubah sampai jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk sampai ke situ ternyata kita bergerak ya, dari mulai usia 0 sampai 5 tahun, kemudian bergerak, bergerak, bergerak sampai ke 40 tahun. Siapa yang akan membelajarkan emosional kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana kepribadian kita tumbuh dengan baik, ya kan? Kemudian tidak sebaliknya, siapa yang kemudian eh, kita menjadi orang yang pemaaf, kemudian menjadi orang yang baik di hadapan siapapun gitu ya. Itu adalah pertamanya adalah orang tua, kemudian baru ke guru dan seterusnya. Ini tahapan-tahapannya. Makanya kalau kita melihat eh, fisik nih ya, tubuhnya bisa lihat gambarnya ya. Bisa dilihat gambarnya ini saya mengambil inisiatif sendiri psikologi psikologi dari perspektif tubuh ya. Nah, ini kaki ini kan simbol anak-anak ya, remaja. Ini kaki ini simbol pergerakan ya. Jadi kaki itu harus bergerak. Jadi anak-anak ini harus banyak bergerak, mencari pengalaman, menggerakkan motorik halusnya, motorik kasarnya gitu ya. Kemudian dia belajar, mencari pengalaman, menambah pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Karena nanti dia punya tugas yang amat berat di seluruh. Nah baru, nah ini kaki ini ada di usia sekitar sampai 25 tahun ya mungkin ya. Jadi usia-usia anak-anak sampai 25 tahun tuh masanya dia bergerak. Jadi kalau motor itu atau mobil ini di gear 5 kali ya kalau di tol tuh wah, kenceng gitu ya. Mencari pengalaman, belajar, membaca, diskusi gitu ya. Agar ketika nanti menikah, ini kan simbol setelah kaki itu kemaluan ya. Kemaluan itu adalah simbol kita untuk menikah. Maka ketika menikah itu kita sudah siap berbeda pendapat dengan orang lain. Ketika menikah sudah siap menerima kekurangan orang lain. Ketika menikah sudah siap menerima kekurangan mertua. Ketika sudah menikah sudah siap hidup dengan kekurangan anak kita, dengan kekurangan siapapun, dan senang membantu orang lain karena kita punya kelebihan. Jadi menikah itu adalah sekolah psikologi yang pertama agar kemudian kita semakin matang. Jadi rumah tangga itu adalah pendidikan psikologi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar emosional kita ya. Jadi kalau kita mendengar ada kecerdasan emosional itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain. Jadi emosional itu adalah bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain dan naik sedikit bagaimana kita bisa dicintai oleh orang lain. Orang lain sangat menerima kehadiran kita dan mencintai kehadiran kita. Itulah kecerdasan emosional. Nah, kalau spiritual tentu kita dicintai manusia, namun juga Allah meridhoinya. Allah juga mencintai kita. Ya, prakteknya bisa sama, tapi di hadapan Allah bisa berbeda. Contoh misalnya, apakah saya pada hari ini sedang mempraktekkan kecerdasan emosional atau spiritual? Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya hanya untuk Allah, itulah kecerdasan spiritual. Tapi kalau niatnya ada yang ingin karena ingin dilihat, ingin apa, ingin apa gitu ya. Sama seperti senyum, apakah senyumnya itu ingin mendapatkan kenaikan gaji atau senyum itu karena ingin memberikan yang terbaik kepada atasan kita, kepada teman sejawat kita. Sama-sama senyum, tapi yang satu ingin diterima, dicintai manusia, yang satu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya kecerdasan emosional dengan kecerdasan spiritual. Maka orang punya kecerdasan emosional dan spiritual itu adalah dia yang mudah menjadi pemimpin. Makanya kenapa pemimpin itu kalau lagi kampanye
seolah-olah sopan banget kepada rakyat, seolah-olah ramah banget kepada rakyat. Dia sedang dalam rangka mencari perhatian rakyat agar dia dipilih. Tapi itu nggak bisa begitu, dia harus otentik, harus dari dalam. Kalau kalau dari dalam itu insya Allah satu frekuensi, kemudian satu apa ya, auranya beda gitu, suasananya beda. Nah, kemudian perut ya, perut itu adalah simbol menabung. Kita harus menabung kebaikan, ya, sabar, sabar berproses ya. Kemudian ketika ada orang tidak baik kepada kita, ya kita harus menahan menahan diri lah, sabar. Baru dada ya, dada ini sudah masuk ke usia 40 tahun. Dada ini kan simbolnya di sini bijaksana ya. Jadi bijaksana itu artinya sudah sangat amat matang. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kematangan psikologi seseorang, kedewasaan seseorang itu standar keberhasilannya ada di usia 40 tahun. Nanti kita akan lihat kutipan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Jadi dada itu simbol bijaksana, simbol rendah hati, simbol pemaaf ya, simbol nggak mau berbohong, simbol pokoknya dada itu simbol kepribadian positif. Dada itu simbol kepribadian positif. Kalau dari kaki kemaluan menikah perutnya itu prosesnya bagus ya. Kalau prosesnya bagus nanti ketika sampai usia 40 tahun itu memang luar biasa. Profilnya itu luar biasa. Profil lulusan kehidupannya nanti luar biasa. Baru kepala ya. Jadi kepala itu usia-usia 60 tahun, 50 tahun. Makanya kadang-kadang beda ya, usia yang di dada sama di kepala itu beda beda karakteristik, beda cara merespon ya. Beda cara merespon karena memang beda. Kalau kepala ini kan tatapannya jauh ke depan, tajam dia. Jadi tajam, kemudian ke depan, visioner, bahkan sampai ke tahapan kehidupan berikutnya. Jadi orang tua itu berpikirnya matang gitu ya karena pengalamannya, karena sudah bijaksana sehingga tidak sampai terjangkau oleh anak-anak muda ya, tidak terjangkau oleh anak-anak muda yang memang beda tugas perkembangan psikologinya ya, beda tugas perkembangan psikologinya. Nah, masya Allah hanya saja ya dalam ayat yang lain ternyata ya itu yang bersyukur hampir sedikit sekali. Yang dikasih fitrah tauhid, dikasih pendengaran, penglihatan, kemudian dikasih pekerjaan tugas kehidupan yang sangat begitu hebatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Masya Allah sangat sedikit sekali yang bersyukur. Ya, sangat amat sedikit sekali yang bersyukur. Artinya yang profil kehidupannya baik sangat amat sedikit ya. Dia tidak mampu membaca dimensi psikologi manusia sehingga tidak mampu menemukan jalan-jalan kebenaran. Dan masya Allah kita harus berdoa mudah-mudahan kita selamanya diberikan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ayatnya dan sekaligus doanya ya. Ini doa yang harus kita dawamkan dari dulu ya, apalagi sekarang agar kita diberikan kematangan psikologi di usia 40 tahun. Kepribadian, ya. Inilah kepribadian manusia beriman di dalam Al-Qur'an. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ini keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di usia 40 tahun yang tadi sudah diberikan fitrah tauhid, diberikan pendengaran, penglihatan dan mata, kemudian fasilitas-fasilitas kehidupan lainnya, ada air, ada makanan, wah macam-macam. Allah ingin kita di usia 40 tahun punya kepribadian seperti ini. Robbi auzini an ashkuro nikmatakalati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal solihan tardohu wa aslihli fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini mohon maaf ya. Jadi pertama bersyukur ya. Jadi bersyukur itu adalah satu kepribadian orang beriman. Bersyukur itu adalah menerima apapun yang Allah berikan. Jadi respon kita tadi tadi di depan berbicara tentang kepribadian, kepribadian itu sama merespon yang ada di luar kita. Bersyukur itu adalah bagaimana kita menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun ya, karena pasti yang terbaik. Tidak ada yang jelek dari Allah. Itu yang pertama. Tidak ada yang buruk dari Allah. Tidak ada yang menyengsarakan dari Allah.
Semua pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua pasti bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu adalah masalah dan musibah, dan semua bisa menjadi penggugur dosa. Maka bagi orang yang punya kepribadian beriman, dia akan berterima kasih. Minimal lisannya Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah tanpa protes. Ambil contoh kecil ya. Pernahkah kita berpikir kok muka saya jelek amat gitu ya, nggak seperti yang lain. Yang lain kok ganteng cantik gitu ya. Nah, seharusnya karena fisik kita itu adalah yang membuat Allah Subhanahu wa taala, apa seharusnya kita bersyukur ya Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, bisa ketika bercermin. Terima kasih ya Allah, ini wajah sangat amat ganteng, sangat amat cantik. Engkau yang menciptakan. Maka perbaikilah akhlakku, kepribadianku sebagaimana engkau telah memberikan wajah yang begitu bagus, yang begitu cantik, yang begitu ganteng. Dan orang bersyukur itu ekspresi yang paling tinggi itu adalah menangis. Coba dikasih apa ya? Saya sekarang mau mobil seperti menteri ya, apa tuh mobilnya itu yang mahal lah misalnya. Terus ada yang ngasih, oh Pak ini ada mobil harganya 2 miliar, ini ada rumah. Ini serius Pak, Bapak kok ini serius ya Ilas? Atau jangan tuh terlalu ini ya, terlalu bohong. Atau ada yang ngasih uang berapa gitu lah, misalnya 500 juta ya, biar nggak bohong banget, 500 juta. Apa ekspresi syukur saya? Masya Allah, terima kasih, kan menangis ya. Itu baru 500 juta menangis. Apalagi kita diberikan telinga, pendengaran, penglihatan. Masa sih nggak menangis di teman cermin? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itulah bersyukur. Dan nggak mungkin protes. Jadi kepribadian itu adalah cara kita merespon. Respon siapapun. Respon manusia, respon suami kita, respon tetangga kita, bahkan respon pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang bersyukur itu nggak punya problem dalam kehidupannya. Selalu terima kasih kepada Allah. Jika ini musibah, pasti Allah akan tolong. Jika ini musibah, pasti Allah akan menggugurkan dosa. Jika ini musibah, pasti ujungnya adalah kebaikan. Minimal, alhamdulillahirabbil alamin. Berwudu, sholat. Maka ketika sholat itu, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat itu, ketika sedekah, beramal baik, niatkan, ya Allah, saya sholat ini dalam rangka bersyukur kepadamu. Begitu besar nikmat ini, bisa bernapas, masih bisa bertauhid, masih bisa mendengar. Ya Allah, catat sholat ini, niat ini sebagai bentuk syukur. Itulah kepribadian orang beriman di usia 40 tahun. Yang kedua itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu yang diridhoi. Karena ada orang berbuat baik, ingin dilihat orang kan. Saya berbuat baik, ya udah ngepel, udah macam-macam ya karena ingin dilihat orang aja. Sama-sama perbuatan baik. Saya saya sekarang datang ke rumah-rumah yang ngasih orang ya karena sedang kampanye aja, ingin dipilih jadi caleg misalnya. Nah, bukan begitu misalnya ya. Tapi amal solehnya itu ketika 40 yang memang untuk Allah. Jadi ketika manusia itu tidak menghargai ya biasa saja. Orang bukan untuk manusia kok, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada yang menghargai, ada yang ya ketika dihargai biasa aja, ketika tidak dihargai juga biasa saja. Karena dia sedang membangun pekerjaannya dalam tanda petik, beramal solehnya itu ingin banget dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada urusan dengan manusia. Gitu ya. Makanya orang yang selalu mempertimbangkan manusia itu nggak akan bahagia dan jarang punya teman banyak. Karena ya namanya manusia itu nggak akan selesai, yang banyak kekurangannya. Saya kemarin ngisi di ibu-ibu, bu, nggak usah cerita yang lain lah, nggak bakal selesai. Kekurangan orang itu, kekurangan kita aja banyak. Gitu ya. Jadi amal solehnya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Udah selesai lah. Jadi masya Allah, eh, ya, ya untuk Allah aja gitu ya, untuk Allah. Sekali-kali kita goyah, agak goyah sedikit nggak apa-apa. Tapi kita ingat ya Allah, ternyata saya ini kan untukmu. Ketika sedekah, ketika berbuat baik kepada siapapun, kan ingin dicatat sebagai prestasi amal soleh di hadapan, bukan di hadapan manusia. Tadi udah jelaskan ya, kalau di hadapan manusia namanya kecerdasan emosional, di hadapan Allah itu adalah kecerdasan spiritual. Jadi amal solehnya itu, karena ini besar sekali. Ini misalnya contoh nih, contoh. Saya kalau sidang skripsi, menguji mahasiswa, ada penguji pakar yang terkenal, tokoh nasional, itu ngujinya bagus banget. Karena ingin nilai, wah ini hebat ya, dosen muda ngujinya bagus gitu. Tapi ketika tidak ada penguji yang senior, itu ngujinya tuh biasa aja ke mahasiswa. Nah, berarti memang adanya pertanyaan-pertanyaan, ada sikap saya ketika ujian itu semata-mata untuk dilihat oleh manusia.
Hubungan Allah Subhanahu. Nah, ketika 40 tahun itu kepribadiannya untuk Allah. Ya, maka di sini ridho Allah Subhanahu wa taala, amal soleh ridho. Yang keempat itu adalah bertaubat. Jadi taubat itu sebenarnya kalau dalam bahasa manajemen, bahasa bisnis, bahasa pendidikan itu evaluasi. Evaluasi itu kan mengakui kesalahan, itu ada perbaikan. Tidak mungkin kita bisa melakukan perbaikan diri tanpa mengakui ada kekurangan. Pak, kok Bapak begini sih kerjanya? Ya akui aja. Oh ini terima kasih ya telah diingatkan ini saya keliru. Ya, audit ya bahasa akuntansinya auditor. Nah itu jadi taubat itu adalah kepribadian orang beriman di usia 40 tahun, dia selalu ingin memperbaiki diri. Jadi spirit tobat itu adalah memperbaiki diri. Udah nggak sibuk saya, sekarang yang dulu aja belum tentu diampunin sama Allah, dan sekarang saya tobat, perbuatan baik aja belum tentu diterima, maka saya akan mentobati terus tobat. Jadi tobat itu adalah gaya hidup. Ya, tobat itu adalah gaya hidup. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana indahnya hidup bersama tobat. Nah, yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga banget punya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi berserah diri kepada Allah kan, wa ana minal muslimin, bangga menjadi seorang yang beragama Islam, bangga menjadi seorang muslimah, bangga kemudian ya saya senang punya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya berserah diri kepada Allah. Itu kepribadian di maka kepribadiannya sehat. Jadi kalau kita baca di beberapa referensi ada kepribadian yang sakit, ada kepribadian yang sehat, maka di usia 40 Masya Allah Tabarakallah ini kepribadian yang kemudian kita insya Allah orang bersyukur amal solehnya untuk Allah diridho Allah taubat berserah diri selalu memperbaiki diri ini pasti disenangin manusia ya disenangin manusia siapa sih yang nggak senang dengan orang seperti ini ya siapa sih yang tidak senang kan psikologi itu sebenarnya ilmu tentang perilaku manusia karena jiwa ini kan susah diamatin maka yang diamati adalah perilakunya kenapa sih dia berbuat seperti itu. Kenapa sih dia bersikap seperti itu? Ya, kenapa sih dia punya sifat-sifat seperti itu gitu ya. Nah, ini Islam tuh membelajarkan tahapan-tahapannya sehingga kita bisa baik ya, bisa baik dikata Mas Soleh, tambah kuat imannya, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebenarnya 40 tahun itu adalah kematangan emosional dan spiritual. Ya, 40 tahun itu adalah kematangan emosional dan spiritual. Kok sekarang belum namanya juga kehidupannya. Jadi latihan, latihan terus berlatih, minimal tahu ilmunya dulu. Namanya latihan itu perlu kesabaran, kemudian perlu apa namanya? Perlu kebersamaan dalam kebaikan ya. Lama-lama akan terus tumbuh, tumbuh, tumbuh kemudian semakin sempurna. Nah, saya sedikit sebagai penutup ya. Sebagai penutup belum ya. Nah, ini mungkin nggak usah lah ya. Nah, sebagai penutup, belajar psikologi itu kan sebenarnya ingin ingin baik di hadapan manusia, ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 tahapan yang barangkali bisa menjadi referensi ya. Pertama, kita harus memahami siapa diri kita ya, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa dan yang paling penting adalah siapa yang menciptakan kita, tugas kita itu apa saja. Itu dipahami dengan baik. Pahami kekurangan saya, kekurangan orang lain. Insya Allah kalau kita memahami kita akan memahami siapapun orang yang ada di sekitar kita. Oh, oh ternyata orang lain punya kekurangan ya. Oh berarti ada punya kelebihan. Karena saya juga punya kekurangan, saya punya kelebihan. Jadi bisa memahami diri sendiri, bisa memahami orang lain di sekitar kita. Nah kalau sudah memahami, terima. Ya Allah, terima ini kelebihan saya, ini kekurangan saya, ada kelebihan yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Kalau kita sudah menerima kekurangan kita, kelebihan kita, insya Allah kita akan menerima orang lain dalam kehidupan kita dengan kekurangan, dengan kelebihan. Ya nggak apa-apalah, kita juga kekurangan, kita juga punya kelebihan. Bahkan orang yang hebat itu senang melihat kekurangan orang lain agar dia bisa membantu memberikan apa ya, memberikan pertolongannya. Oh, orang lain kurang ini ya, saya bantu. Jadi saling berkolaborasi. Setelah menerima, tentu terima kasih, mencintai. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan ini, memberikan itu, punya teman, punya sahabat, berterima kasih, kemudian dicintai ya, dicintai, dirawat, dipelihara, dikembangkan ya, kemudian diberikan perhatian, itu bersyukur. Yang keempat, setelah mencintai, bersyukur ya.
Sebelum bersyukur, kalau kita mencintai diri kita, insya Allah kita akan mencintai orang lain dalam kehidupan kita. Mencintai orang lain tidak hanya dia karena punya kelebihan saja, tapi satu paket dengan kekurangannya. Saya mencintai dia karena dia punya kekurangannya, dia punya kelebihannya. Saya ingin bersama-sama mengembangkan kehidupan ini bersama dia, bersama teman saya, bersama siapapun, agar saya memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sangat mencintai dirinya, mencintai orang lain, luar biasa. Baru kemudian menjalankan kehidupannya, insya Allah ketika dia beraktivitas apapun aktivitasnya, dia tidak akan punya problem banyak dengan orang lain, ya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah apa ya, dalam bahasanya tidak mudah apa baper kali ya. Nah itu insya Allah kalau sudah begitu kita akan nyaman hidup bersama orang lain akan nyaman dengan kita, bahkan dia akan mencintai kita. Dan sebenarnya orang seperti ini di 40 tahun dia layak memimpin orang lain. Nah sebelumnya dia memimpin dirinya, ketika sudah 40 tahun dia sudah bisa mendapatkan tiket untuk memimpin orang lain. Jadi pengalaman itu dikumpulkan matangnya di 40 tahun. Itu teorinya. Ya, apa bisa di bawah 40 tahun, Bang? Ini saja ya sebagai pengantar. Masya Allah, ini sebagai pengantar. Tadinya ini mau dibahas, tapi waktunya sudah cukup. Sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat baik. Dan ayat ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh, memperbaiki emosional, spiritual, semuanya. Maka pasti kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau misalnya orang barat itu termasuk pakar-pakar psikologi itu insting menjadi salah satu energi bertingkah laku, ya nafsu, manusia itu punya nafsu tapi juga punya akal, punya naluri, punya hati. Nah ketika hati kita sudah dekat dengan Allah, kemudian ruh kita juga demikian diasah, dilatih, maka ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah akan senang dengan kita. Ya sama ketika orang pensiun, ya pensiun dari pekerjaan, kita orang baik, kita orang hebat, mungkin pimpinan kita akan ngasih bonus yang besar, bahkan akan mengundang makan spesial karena kita husnul khotimah. Orangnya baik, kerjanya bagus, pimpinan juga akan merasa kehilangan dengan kita. Kemudian kita pensiun, itu dilepas dengan sangat amat mengesankan. Itulah saat-saat kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selesai menjalankan tugas kehidupan. Ya, tugas kehidupannya ada 60 tahun, ada 70 tahun, 80 tahun, ada yang 200 tahun, nggak ada. 150 nggak ada. 100, ya 90 lah ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang usia dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kematiannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian membawa amal soleh yang begitu baik sehingga Allah ridho kepada kita. Mohon maaf ya jika terlalu semangat, kemudian ada kalimat yang berlebihan, kemudian agak tidak sistematis. Agak kaget kemarin kirain Rabu depan, ternyata Rabu ini, ya ternyata Rabu ini. Tapi alhamdulillah, apa namanya, eh, tidak ada kendala. Sebisa mungkin sudah dipersiapkan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Atau nun ya teh, kalau ada yang mau berbagi perspektif lagi, silahkan. Atau mau bertanya, mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Terima kasih, hatur nuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Andang tadi kajiannya isinya ini ya, kalau orang bilang apa namanya berbobot tuh isinya apa istilahnya bahasa orang sekarang tuh jadi lupa ya. Daging Daging semua. semua. Iya, daging semua isinya seperti itu. Betul juga ya. Kenapa dalam Al-Quran pun sampai dibilangkan bahwa orang itu bisa jadi pemimpin itu memang di usia 40 jadi secara emosional, secara intelektual, semuanya itu udah ada bahkan di Quran pun ya, dalam Islam pun juga ada gitu ternyata, Masya Allah gitu. Jadi kalau kita-kita yang sudah berusia 40 ini memang sepertinya sudah waktunya ya. 40 kita harus koreksi diri kali ya Ustadz Tandang ya. Kalau 40 tahun hidup kita Ya, masih begini-begini aja, berarti ada yang salah mungkin dalam kita, dalam diri kita gitu kali ya Ustadz Tandang ya mungkin ya. betul, betul. Baik, Salam. ini udah ada 2 pertanyaan yang muncul Ustadz Tandang. Kita bacakan langsung ya.
Pertanyaan pertama dari Bintan, PKS Makau. Ini Teteh ya, aku manggilnya kali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Salam santun Pak Ustadz dan semuanya. Saya baru gabung ikut nyimak tapi sudah habis waktu. Tapi sedikit saya paham dengan Hmm. baca tema. Pertanyaannya apa arti dakwah dan apa arti pendakwah dan kenapa setiap ajakan kebaikan itu selalu banyak rintangan dan kita sering emosi kalau kebaikan selalu dihalangi dan banyak kemaksiatan justru banyak dukungan. Mohon penjelasannya. Nah, gimana nih Ustadz Andang? Mungkin ada kaitannya juga dengan istilahnya gitu. Tadi Ustadz Andang menyampaikan bahwa orang yang sebenarnya baik, akhlaknya eh, apa karimah dan sebagainya itu adalah orang-orang yang disenangi oleh manusia. Temannya banyak gitu ya kata Ustadz ya. Tapi kalau saya melihat fenomena fenomena saat ini Ustadz itu malah kebalikannya gitu Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Malah banyak orang yang misalnya istiqomah dan sebagainya itu malah kok fenomena sekarang ini malah berbeda gitu loh Ustadz. Silakan Ustadz. Enggak. Iya ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Ya, dai itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan. Dan ciri kebaikan itu kalau kita kerjakan ada tantangannya. Jadi ciri kebaikan itu kalau dikerjakan ada tantangannya, ada hambatannya. Sesuai dengan kadar kebaikannya. Berbuat baik kepada suami itu ada tantangannya tuh, sedikit. Berbuat baik kepada tetangga ada tantangannya. Yang lebih lebar lagi berbuat baik ingin menegakkan amal ma'ruf nahi munkar itu ada tantangannya. Jadi masya Allah kebaikan itu ada tantangannya. Karena ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak mungkin orang yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada tantangannya. Kita bekerja tanpa bekerja kan kita nggak dapat penghasilan uang. Jadi bekerja itu menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya sekarang diterima sebagai direktur utama Pertamina, kenapa digaji begitu besar? Karena saya mengurai masalah yang ada di Pertamina. Tolong ini majukan Pertamina ya. Tolong ini majukan perusahaan dengan baik gitu ya. Misalnya contoh atau di perusahaan lain lah ya, kita nggak sebut namanya. Itu kan di sana banyak masalah-masalah. Itulah tugas pokok pemimpin itu, tugas pokok manusia menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah itu adalah dakwah. Ya, ada dengan lisan, ada dengan perbuatan, ada dengan keteladanan ya. Jadi kebaikan itu selalu ada tantangannya. Dan tadi sudah dicontohkan di awal ya, bagaimana Nabi itu menyelesaikan kehidupannya begitu amat rumit, amat berat, tapi diurai satu-satu oleh Nabi dan semuanya berhasil. Yang akan dihisap itu bukan hasilnya ya, tapi prosesnya. Dulu misalnya Nabi Nuh ya, Nabi Nuh tuh punya anak namanya Kan'an. Kenapa anaknya tidak beriman? Nabi Nuh sudah kerja keras. Jadi yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah prosesnya, caranya. Hasilnya nggak akan dihisap. Jadi misalnya ini mohon maaf ya, ini kok suami atau kok ini anak, kok ini istri nggak soleh-soleh gitu di hadapan kita misalnya. Kita nggak akan dihisap, jadi nggak usah stres sebenarnya ya. Nah yang akan dihisap itu apakah cara kita memberikan kebaikan, keteladanan kepada orang lain sudah optimal atau belum. Itu yang disebut dengan pemimpin ulu kumroin itu adalah setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya itu ke dalam proses. Jadi misalnya saya di kampus sudah betul nggak saya memberikan teladan kepada para mahasiswa? Sudah bisa menjadikan contoh. Ketika mengajar sudah bagus belum? Ketika ini sudah bagus belum? Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nanti mahasiswa mau soleh, mau pintar, mau enggak? Itu nggak akan ditanyakan kepada kita. Ya, jadi itu tantangan. Nah memang eh, kan ada tipe manusia ya. Ada manusia yang munafikun, ada manusia yang belum beriman. Nah itu akan selalu apa namanya akan selalu tidak senang dengan yang berbuat baik ya karena mereka punya kepentingan kita punya kepentingan kepentingan kita adalah berbuat baik mengajak kepada kebaikan dengan hikmah dengan kebaikan dengan keteladanan. Nah ini ada orang yang terganggu dengan kebaikan kita ya makanya kan ketika dakwah Nabi Musa itu Nabi Musa kan hanya mengajak untuk eh, bertauhid beriman sampai kemudian laut terbelah itu hanya untuk memperlihatkan begitu besarnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya sampai begitu coba membelajarkan kaum Nabi Nabi Musa itu dengan kejadian-kejadian sangat amat dahsyat. Nah sekarang kan kita lihat nyamuk aja sama kan seperti kita melihat laut dibelah
Coba di nyamuk itu kecil, ada virus, ada saraf-saraf, ada apa lagi ya di nyamuk itu? Ada kotorannya mungkin, terus ada apa lagi? Segitu kecilnya gitu. Kan kita nggak bisa bikin nyamuk. Harusnya ketika kita lihat nyamuk sudah sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sama juga kan dengan kita melihat laut dibelah. Nah, jadi begitu ciri kebaikan itu ada tantangannya sesuai dengan kadarnya. Kemudian hari ini kita hidup tidak hanya kita dan ternyata Masya Allah semua orang punya kepentingan. Nah, ketika kepentingan kita hanya untuk ridho Allah, tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada kepentingan untuk jabatan, tidak ada kepentingan untuk yang lain, ya. Nah, biasanya eh, muncul ketidaksukaan, kebencian dan seterusnya itu karena kepentingannya kepentingan yang pendek, kepentingan yang sifatnya dunia. Nah, kalau kita kepentingannya akhirat, kepentingannya adalah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah eh, walaupun belum berhasil tidak membuat kita harus kemudian kesal ya. Waduh kok gini amat gitu. Nggak apa-apa karena yang dilihat adalah prosesnya, bukan kemudian hasilnya. Ya. Ada mungkin di antara kita yang berbuat baik tidak ada tantangannya, hanya tidak ada ya. Semua kebaikan ada tantangannya. Nah, ketika ada tantangannya, nah kita jangan kalah. Ya, tantangannya itu bisa diganggu, bisa tidak dihargai, bisa dikecilkan, bisa kita tidak dianggap penting, bisa kita dibicarakan orang, gitu. Ya, maka orang punya psikologi stabil itu punya kepribadian yang sehat, yang stabil, ya, yaitu kita pahami sebagai bagian daripada ada sifat dunia kan begitu. Jadi sifat dunia itu ada rintangan, ada tantangan, ada ujian. Itu sifat dunia, ya. Jadi harus tahu kalau kita ingin bergaul dengan dunia itu sifatnya. Jadi sama kalau kita ingin bergaul dengan seseorang harus tahu sifatnya biar kita tidak stres kan. Oh, dia mah begini orangnya, sedang belajar ini, sedang belajar ini. Nah, sifat dunia itu adalah seperti tadi, penuh dengan tantangan. Itu ya barangkali ya, Teh, ya. Baik, Ustadz Andang, Masya Allah, jelas, jelas banget Ustadz. Tadi proses itu yang nantinya akan dihisap itu yang membuat, kayaknya saya pribadi jadi semangat gitu ya Ustadz ya. Jadi tak apa-apa, yang penting kita ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar gitu ya. Soal hasil kita serahkan kepada Allah gitu ya. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah khairan. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Teh Dewi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, bagaimana kita bisa menemukan misi hidup kita dalam hidup yang sesuai dengan fitrah kita? Nah, bagaimana nih Ustaz Tandang? Mangga, nuhun. Coba tadi ulang Teh, mohon maaf. Eh, Punten. Bagaimana kita bisa menemukan misi hidup kita dalam hidup yang sesuai dengan fitrah kita? Iya, jadi kalau di kita belajar kadang visi dulu baru misi ya. Tapi rasanya kalau dalam konteks ini kita harus dibalik ya. Kita harus tahu misi kehidupan kita. Tadi misi kehidupan kita itu adalah menjadi pemimpin di dunia ini, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya tadi sudah disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna itu adalah ayat untuk beribadah. Ayat untuk pemimpinnya Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemimpin itu kan sebenarnya orang yang memelihara kehidupan, ya, meregenerasi, menyebarkan, memasarkan kebaikan-kebaikan. Kita diberikan alam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tumbuh-tumbuhan, air itu dirawat dengan baik agar terus keberlangsungan hidup itu berlangsung. Ada kemaslahatan. Itu diberikan kepada manusia, ya, tidak dirusak. Nah, maka tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita dilahirkan? Itu karena kita diberi tugas. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita ditugaskan Allah, mungkin kita tidak ada hari ini. Ya, tugasnya apa? Tugasnya sebagai pemimpin, tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi pemimpin? Apa fasilitasnya? Fasilitasnya tauhid. Tenang, kamu hidup bersama saya kata Allah. Saya yang maha besar, saya yang maha pengasih, saya yang maha pemaaf, saya yang maha pemberi, saya yang maha penolong, saya yang maha kuat, saya yang maha gagah, saya yang maha sabar. Itu tauhid. Itu fitrah tauhid. Jadi dalam konteks psikologi barat ada teori tabula rasa bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan putih seperti kertas. Ternyata dalam konsep Islam itu usia lahir sudah ada fitrah tauhid, sudah ada tulisan Allahu Akbar. Jadi tidak kosong. Nah, ada 7 fitrah lagi ya, tidak hanya tauhid. Nah, kemudian kalau itu sudah kita pahami, ya Allah ternyata Engkau juga memberikan kepada kita
pendengaran, penglihatan nih, pendengaran, penglihatan. Ini semua berfungsi nanti untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, ya, tugas-tugas kepemimpinan. Dan kemudian ada ilmu psikologi untuk memastikan bahwa perilaku kita itu baik, membantu untuk bersikap, mengambil keputusan, ya, tidak mudah patah semangat. Kan ilmu psikologi begitu. Kenapa sih ada orang mudah patah semangat? Diobservasi, dicek gitu. Kenapa sih ada orang apa namanya punya sikap seperti ini gitu. Itu kan ilmu psikologi. Nah, tangan, hati, pendengaran ini Masya Allah ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk dipergunakan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Sama seperti dokter tadi ya, dikasih fasilitas, ada alat-alatnya, tolong dipergunakan dengan baik ya. Kemudian dimanfaatkan dan Masya Allah dikasih ya dokter dikasih reward ya berarti manusia pun dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Maha Pemberi balasan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang mengatakan, "Udahlah, nggak usah khawatir dengan pekerjaan di sini, yang ngasih rezeki itu ada Allah." Ya memang Allah karena kita bekerja yang menugaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariatnya ada di tempat itu. Ya, jadi menemukannya adalah dengan cara merenung ya tadi memahami siapa diri kita, kenapa Allah menciptakan kita, apa sih tujuannya? Oh, ternyata tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya ya mengagungkan namanya yang begitu sangat amat baik kepada kita sudah memberikan berbagai macam fasilitas. Makanya perintah pertama ya di dalam Al-Qur'an itu kepada kita bahkan ketika kita lahir pun perintahnya kan bersyukur. Coba lihat ya misalnya di dalam surah An-Nahl tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal abda la'allakum tashkurun agar kamu bersyukur. Ya kan kalau kalau orang tua punya tim baru ada bayi lahir. Karena kita bayi lahir belum bisa bersyukur, ya maka yang bersyukur adalah orang tua. Nanti ketika kita sudah besar, masya Allah begitu begitu baiknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fasilitas. Ya, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengoptimalkan semuanya. Nah, yang kedua tentu berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, berikan bimbingan, ya, limpahkan rahmat dan kasih sayang. Lagi-lagi ketika kita berbuat kebaikan, lagi mau sholat misalnya, ya Allah, saya ini sholat dalam rangka bertobat kepadamu, dalam rangka bersyukur kepadamu, dalam rangka ingin mendapatkan rahmatmu, dalam rangka ingin mendapatkan bimbingan. Kan kita itu berbuat baik tergantung niat kita. Nah, niat kita itu boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Nah, wudhu itu kalau tanpa niat namanya cuci muka. Walaupun seperti wudhu tanpa niat itu cuci muka aja. Kita sholat tanpa niat, ya bukan sholat namanya. Apa tuh? Namanya ya olahraga. Mungkin Allahu Akbar, ruku, sujud, nah itu olahraga. Tapi ketika ada niat, niat untuk pengabdian, hanya beribadah kepadamu sebagai bentuk bersyukur, ingin dapat bimbinganmu, maka berubah menjadi sholat. Jadi makanya dalam hadis-hadis itu kenapa bab niat itu di awal? Karena memang kita amat sangat sayang kalau berbuat baik tanpa niat. Nah, niat ini penting. Kayak tadi nih kita nih sekarang masuk apa nih niat kita nih? Ya, kita harus diperbaharui dengan baik ya. Dan harus khusyuk niat itu agar kemudian diberikan kemudahan agar sampai sebagaimana niat yang sudah diucapkan. Dan niat itu dalam hati ya. Dalam hati boleh di lisan tapi di hati insya Allah jauh lebih dalam dampaknya. Itu barangkali ya. Tadi eh, pertanyaannya itu teh pertanyaan yang kedua ya. Iya, betul Ustaz Tandang. Pertanyaan dari Teh Dewi. Semoga cukup jelas ya Teh Dewi ya pertanyaannya. Baik, mungkin oh ya, sudah cukup jelas. Masya Allah, Ustaz. Baik, jadi tujuan kita lahir di bumi itu kan, maksudnya kita lahir di bumi memang ada tujuannya ya Ustaz. Salah satu adalah beribadah kan kepada Allah Subhanahu wa Ibadah. taala. Dan juga tadi kata Ustaz juga kita mengajak kebaikan sebenarnya gitu kan ya Ustaz ya. Mengajak Selain kebaikan itu namanya pemimpin. namanya pemimpin. Nah, pertanyaan saya mau tanya gini Ustaz, sampai jauh mana sih kita harus mengajak kebaikan Ustaz? Sampai di mana sih batas-batasnya? Misalnya nih Ustaz ya, misalnya ya. Nah, kita lagi kumpul-kumpul misalnya. Biasalah, apalagi di luar negeri nih kumpul-kumpul. Terus waktunya sholat gitu. Misalnya saya sama satu teman muslim saya minta izin untuk sholat gitu ya Ustadz ya. Tapi kita tahu nih Ustadz, teman-teman kita yang lain juga muslim, muslimah gitu ya Ustadz ya. Bahkan menyediakan kita sajadah dan mukena. Karena merasa tidak enak hati Ustadz, takut menyinggung, eh,
ya sudah kita minta izin sholat dan kita sholat gitu. Jadi salah ya Ustadz ya. Harusnya kita mengajak apa kita mengajak juga teman-teman kita untuk sholat, tapi secara gimana Ustadz ya? Secara pertemanan kita takut gitu disangkanya oh bukan ngajak-ngajak gitu. Kalau nanti so alim apa gimana gitu Ustadz. Jadi kita jadi kayak modelnya jadi kayak lakum dinukum waliyadin gitu Ustadz. Aku pakai pakai sistem kayak gitu lakum dinukum waliyadin lah daripada nanti aku disalahkan gitu karena aku mengajak-ngajak sholat gitu segala macam. Udah tahu dia mah nggak sholat gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Bagaimana saya bersikap? Bagaimana orang-orang seperti yang mungkin menghadapi masalah seperti saya itu harus bersikap? Nuhun Ustadz. Iya, ya itu memang kalau dalam sifat Nabi kan namanya tablik ya. Tablik itu agak berat. Jadi kalau kita ingin belajar tablik itu memang cukup panjang. Jadi tablik itu bagaimana cara menyampaikan. Kalau dalam bisnis itu kita jual pulpen, kita paling pintar cara menjualnya sehingga orang lain beli. Ya, kalau kita punya produk pulpen ini kita jelaskan dengan sebaik-baiknya sampai orang lain itu percaya beli itu namanya tablik. Kalau kita mengajak sholat kepada orang lain, kita paling pintar ngajaknya. Nah, itu namanya tablik. Nah, Nabi itu punya sifat sidik, amanah, fatonah, tablik. Ada kebaikan, tapi untuk diri kita bagaimana cara menularkannya kepada orang lain, memasarkan kebaikan kepada orang lain. Ya kalau dilihat keadaannya ya, kalau kira-kira sudah cair, bisa sambil bercanda misalnya ya. Wes, ada nih kita harus sholat dulu ya, misalnya. Atau kalau misalnya serius, niat dalam hati, izin pun itu kan sebenarnya mengajak. Ya Allah, saya nyampainya sampai izin aja nih. Tapi jadi engkau bantu izin ini bisa berdampak untuk mengajak. Kan dilihat orang, gitu ya, dilihat orang. Jadi eh, memperlihatkan kebaikan kepada orang lain itu adalah ajakan. Jadi memperlihatkan kebaikan kepada orang lain itu adalah ajakan. Berat ya, saya tuh beberapa hari lalu diundang, kemudian rapatnya itu jam 11, selesai di kira-kira jam 2. Itu ada para pejabat. Mau mau izin sholat aja berat sekali gitu. Malu, nggak enak, dan seterusnya. Padahal itu kesempatan emas untuk kemudian kita berikan contoh. Mikirnya tuh berkali-kali gitu ya, izin gak ya izinnya ya. Sampai kemudian Bismillah. Pimpinan sebentar saya mohon izin untuk sholat. Kalau sampai kemudian berhasil misalnya mengajak sholat itu bagus. Kalau semuanya Muslim ya, kalau ada non Muslim ya kita cukup untuk izin diri kita sendiri dan itu saya kira menjadi bagian daripada ajakan juga. Jadi barangkali lihat situasi saja. Kalau saya di sini kan sering bercanda. Kalau sudah azan itu ada cara-cara tersendiri sesuai dengan lingkungan yang ada di situ. Kalau kumpul-kumpul sama Pak di sini teman-teman saya ini laki-laki misalnya, oh udah dong, aduh ini waktunya kita berjumpa dengan Allah ngobrol-ngobrol bercanda baru mereka pada pergi gitu. Ya, jadi itu kontekstual deh sesuai dengan nuansa dan situasi serta apa ya aura psikologi di tempat itu harus seperti apa cara mengajaknya gitu ya. Tapi kalau sampai kemudian kita izin itu udah bagus banget. Jangan sampai kita terbawa nggak enak malah kita nggak sholatnya eh, belakangan juga gitu. Ya, itu barangkali ya karena ini sangat kontekstual mengikuti suasana di apa di mana kita berada. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Berarti sebenarnya dengan mereka sudah menyediakan sejadah dengan mukena buat kita sholat aja sudah luar biasa ya Ustadz ya. Ya Berarti sudah ada luar hati biasa. sebenarnya ke sana ya Ustadz. Ya, Insya Allah berikut-berikutnya siapa tahu sholat bareng gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz. Seperti tidak ada pertanyaan lagi dan kita juga di Indonesia sudah mau memasuki waktunya maghrib. ya, Betul kan Ustadz ya? Bentar lagi waktunya maghrib. ya, ya. Sebagai penutup Ustadz, silakan memberikan kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa penutupnya. Mangga Ustadz. Ya, Masya Allah terima kasih banyak. Yang pertama telah dapat silaturahim kembali. Ini yang ketiga, mudah-mudahan berdampak kebaikan terhadap lembutnya hati kita. Ya, semakin hidupnya hati itu akan menentukan suasana bahagia. Psikologi itu adalah ilmu bagaimana kita bahagia. Dan tadi ada beberapa tahapan yang sudah disampaikan untuk saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa secara pelan-pelan di apa dipraktekkan. Yang kedua, tentu
kita ingin semakin baik, maka teman yang ada di samping kita adalah yang paling penting. Suami, istri adalah teman untuk memperbaiki diri secara bersama-sama, kemudian tempat kerja, tetangga, maka kita tebarkan kebaikan ya sebagai marketing kebaikan ya. Marketing kebaikan itu walaupun nggak laku kita dapat pahala. Gitu. Jadi walaupun misalnya nggak orang diajak sama kita belum mau, tetap kita diberikan pahala oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itulah enaknya marketing kebaikan. Ya, jadi tidak dibeli oleh orang lain, kita tetap mendapatkan bonus pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya memberikan beberapa doa ya untuk dihafalkan agar didawamkan. Hari-hari ini kita sering banyak musibah, ada satu doa ya agar kita dijauhkan dari musibah, dari apapun musibahnya ya, musibah besar, musibah macam-macam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Itu doa kalau kita ingin dijauhkan dari musibah, kesulitan atau masalah yang berat. Yang kedua, doa agar kita diberikan kemudahan apapun kesulitan yang kita hadapi, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita ingin sekali doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu kita bermanfaat, kemudian diberikan kehusuan dalam beramal, dalam bekerja. Doanya Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabulah. Kalau kita ingin diberikan ilmu pengetahuan untuk anak-anak kita, untuk kita, ini doa dari Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu takwil ya, agar kita diberikan kecerdasan, kemudian apa namanya pemahaman terhadap Al-Quran, kepada ilmu-ilmu agama sebagai jalan kita untuk hidup. Allahumma faqihhu fiddin. Nah, kalau ini faqihhu berarti untuk orang lain ya. Misalnya untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, untuk siapa? Kalau mau disebut namanya, misalnya ingin apa namanya? Misalnya Anton, Allahumma faqih Anton fiddin wa alimhu takwil. Itu doa yang barangkali eh, kita baik dawamkan setiap hari. Saya kira semuanya sudah pada hafal. Saya hanya mengingatkan saja untuk saya sendiri dan untuk kita bersama. Ya, kita berdoa sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mulai dengan istighfar. Mudah-mudahan pengajian ini banyak kekurangannya barangkali dari saya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Mudah-mudahan semua harapan kita, harapan keluarga, harapan pribadi, harapan memperbaiki diri, harapan apapun yang ada dalam hati kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat walafiat, kemudian semakin semangat untuk bersahabat dalam rangka mencari teman-teman solih, karena teman-teman solih itu sangat menentukan akhir hayat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bimbinglah kami dalam memperbaiki diri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami agar memiliki kepribadian yang sehat, kepribadian yang mulia, kepribadian yang membawa kepada kebaikan. Ya Allah, orang tua kami yang masih ada, jadikanlah orang tua kami ahli taubat, ahli istighfar, kayakanlah hatinya dengan qanaah ya Allah, limpahkanlah sabar dan syukurnya. Wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah, membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anak-anak kami semua jadi anak yang solih, yang soleha, anak-anak yang gemar menambah kebaikan, yang gemar memasarkan kebaikan. Kemudian kami semua bermanfaat dalam hidup ini, dalam keadaan sehat walafiat, limpahkan keberkahan senantiasa dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, hatur nuhun Teh Dini. Pak Ya, Ustadz. sami-sami, sami-sami, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz. Maaf tadi mic-nya belum dibuka, jadi saya belum bisa langsung bicara. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih atas waktunya. Terutama kepada Ustadz Andang, Masya Allah Ustadz Andang, hari ini banyak sekali yang kita dapatkan. Tadi banyak pesan masuk. Mohon supaya doa-doanya nanti dikirimkan, dituliskan supaya bisa dibaca, dilafalkan oleh teman-teman kita nanti. Lewat WhatsApp aja ya Ustadz Tandang ya, nanti doa-doanya yang tadi. Sekali lagi atur nuhun pisan Ustadz Tandang, hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan, mudah-mudahan dilancarkan segalanya, perjalanannya, kehidupannya, rezekinya, keluarganya, dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang berada kali ini di pengajian juga bisa mendapatkan juga rahmat Allah, menjadikan pribadi-pribadi yang lebih baik seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tandang, bahwa kita bisa menjadi manusia-manusia yang insya Allah nantinya, siapa tahu ya Ustadz, kita berkumpul di surga nantinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup pengajian ini dengan doa bersama. Pertama kita membaca Alhamdulillah karena kita sudah mendengarkan selama 1 jam kajian tadi. Sama-sama kita membacakan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan baik tutur kata ataupun bahasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Tandang, kepada Teh Alfi, kepada Teh Titin juga tadi yang sudah membantu untuk tadarus, dan kepada semuanya. Saya mohon maaf lahir batin, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.